Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Kali ini saya masih melanjutkan pembahasan soal-soal matematika kelas 4 dengan pembahasan soal matematika kelas 4 KD 3.12, yaitu dengan materi pembahasannya pengukuran sudut. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Pada gambar di samping titik A disebut dengan, sebelum saya menjawab pertanyaan soal nomor 1 ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi pada soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 materinya ini adalah materi bagian-bagian sudut, di mana bagian-bagian sudut ini menjelaskan 3 penjelasan. Yang pertama nama sudutnya, yang kedua kaki sudut, yang ketiga adalah titik sudut. Nah, nama sudut bisa kalian awali dari titik C ataupun dari titik B ya anak-anak ya. Untuk titik yang lainnya tidak bisa kita awali dari titik A ataupun dari titik D. Titik A itu adalah titik pertemuan antara garis AC dan juga garis AB. Jadi tidak kita awali dari titik A. Nah, untuk titik D itu hanya berupa titik ya, karena tidak ada garis hubung antara D ke C atau D ke B. Jadi kita awali dari titik C ataupun titik B untuk menamakan nama sudutnya. Jika kalian awali dari titik C, maka kalian hubungkan ke A kemudian lanjut ke B. Berarti nama sudutnya adalah sudut CAB. Kalau kalian awali dari titik B, maka garis tersebut menyambung ke A lanjut ke C. Jadi nama sudutnya adalah sudut BAC. Jadi bisa kalian namakan atau beri nama sudut CAB atau sudut BAC. Nah, atau nama sudutnya kalian bisa ubah menjadi simbol sudut. Kalian bisa lihat di layar video kalian. Di situ ada simbol sudut yaitu CAB, kemudian ada simbol sudut BAC, jadi tetap dibacanya sudut ya. Simbol sudut itu tetap dibaca sudut CAB atau sudut BAC. Nah, kemudian yang kedua adalah kaki sudutnya. Dinamakan kaki sudut ketika dua garis lurus itu bertemu pada satu titik. Ya, ingat, kaki sudut ada ketika dua garis lurus itu saling bertemu pada satu titik. Jadi kalau misalkan nggak bertemu maka tidak ada kaki sudut. Nah, di sini udah jelas kaki sudutnya yaitu berupa garis AC ya, kemudian garis AB. Jadi kaki sudutnya adalah AC dan AB atau BA. Seperti itu ya. Bisa CA atau AC, bisa BA atau AAB. Itu namanya kaki sudut. Jadi dua garis lurus yang saling bertemu pada satu titik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk titik sudutnya ya, titik sudutnya itu jelas dari pertemuan dua garis yang lurus bertemu pada satu titik. Nah, satu titiknya itulah disebut dengan titik sudut. Nah, pertemuannya ada di titik A, makanya disebut dengan titik sudut. Jadi titik A adalah titik sudut. Nah, ini menjawab untuk pertanyaan soal yang pertama, yaitu pada gambar di samping titik A disebut dengan titik sudut. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut ke soal yang kedua. Urutan sudut pada gambar di atas dari yang terbesar adalah, kita disuruh untuk menjawab urutan dari sudut yang terbesarnya. Nah, jika kalian perhatikan dari gambar 1, 2, dan 3, yang lebih mudah kita ketahui sebenarnya sudut siku-siku ya, kalau misalkan kalian sudah paham. Kalau kalian udah paham antara sudut lancip, siku-siku, sama tumpul, mungkin akan mudah menentukan bagi kalian mana yang paling besar. Karena dari ketiga jenis sudut ini, sudut lancip, siku-siku, sama tumpul, yang paling besar itu jelas sudut tumpul karena besarnya itu di atas 90 dan di bawah 180. Untuk siku-siku besarnya 90 derajat, untuk sudut lancip besarnya di antara 0 sampai 90 derajat. Udah jelas paling yang kecil lancip, besar tumpul. Nah, untuk menentukan ini kita lihat gambar 3 dulu ya. Gambar 3 itu udah jelas sudut siku-siku karena bentuk siku-siku itu paling mudah kita ketahui ya, karena bentuknya itu kayak L besar. L besar mau dibolak-balik L besarnya tetap itu sudut siku-siku, lebih mudah kita pahami. Nah, untuk gambar 2 kalian perhatikan di situ ada titik pertemuan ya. Saya tandai biru, lingkaran biru. Di situ ada titik pertemuan antara dua garis ya.
Anggap saja garis yang pertama itu garis mendatar, yang kedua garis miring. Nah, untuk memudahkan sudut itu siku-siku, lancip atau tumpul, kita akan membuat garis bantu ya. Kita mulai dari titik pertemuan tadi agar membentuk sudutnya itu sudut siku-siku. Nah, seperti yang kalian lihat, garis merah dengan garis mendatar ya. Jika kalian perhatikan, garis merah sama garis mendatar itu kan membentuk sudut siku-siku ya, membentuk siku-siku. Nah, jika sudah membentuk siku-siku, kalian perhatikan garis merahnya ini berada di tengah-tengah garis miring sama mendatar tidak? Nah, kalau misalkan tidak berada di tengah-tengah, berarti sudah jelas sudut ini termasuk sudut lancip, karena posisi garis merah atau garis bantu ini tidak berada di tengah-tengah antara garis miring sama garis mendatar tadi yang sudah kita beri nama ya. Makanya disebut dengan sudut lancip. Nah, untuk yang gambar pertama, kalian perhatikan sudut pertemuannya ya. Di situ nanti akan kita buat garis bantu dari titik pertemuannya. Nah, itu udah saya beri lingkaran di titik pertemuan dua garisnya. Tujuannya untuk membuat garis bantu nanti ya. Nah, anggap saja dua garis pertemuan itu saya akan membuat nama ya, akan saya tandai yang pertama garis vertikal, yang kedua garis miring, agar nanti saya mudah menjelaskannya ya. Nah, dari garis vertikal sama garis miring di titik pertemuan itu kita buat garis bantu sehingga sudut tersebut terbentuk menjadi sudut siku-siku antara garis bantu merah dengan vertikal. Jika kalian perhatikan itu kan seperti sudut siku-siku kan bentuknya. Nah, setelah seperti sudut siku-siku, kalian perhatikan garis bantunya ini berada di antara dua garis miring sama vertikal atau tidak. Nah, jika berada di tengah-tengah ya, ini kan di tengah-tengah nih, berarti garis merahnya atau garis bantunya itu berada di tengah-tengah garis miring sama vertikal, maka udah jelas bahwa sudut itu merupakan sudut tumpul. Jadi misalkan kalian sudah paham dengan bentuk sudutnya, itu akan lebih mudah menentukan mana yang besar, mana yang kecil. Nah, jika sudah menentukan mana yang tumpul, lancip, dan siku-siku, ini berarti sudah bisa kita urutkan dan sudah bisa kita tentukan mana yang besar, mana yang kecil. Oke, yang besar jelas sudut tumpul nomor 1, kemudian nomor 3, dan nomor 2 urutannya seperti itu ya, untuk jawaban soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Besar sudut A pada gambar di samping adalah, berarti yang akan kita cari adalah titik A-nya, berapa besar sudutnya. Yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa semua jenis segitiga mempunyai besar sudut 180 derajat jika semua sudutnya dijumlahkan. Jadi mau segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, ataupun segitiga sembarang, jika ketiga sudutnya dijumlahkan itu berjumlah 180 derajat. Nah, berarti artinya ketiga sudutnya, sudut A, sudut B, dan sudut C ditambahkan itu besarnya 180 derajat. Jika kita ingin mencari sudut A, maka cara pengerjaannya adalah sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut B dikurang sudut C. Artinya 180 derajat ini dikurang dengan sudut yang sudah ada angkanya, seperti itu ya. Karena di sini pemberian namanya ABC, maka 180 dikurang sudut B dikurang sudut C, seperti itu. Nanti bentuk soalnya macam-macam, tergantung penamaan bangun datarnya ya anak-anak ya. Oke, kita langsung saja. Sudut A 180 dikurang sudut B-nya. Sudut B-nya itu jika kalian perhatikan bentuknya adalah seperti huruf L besar ya. Berarti menunjukkan ini merupakan sudut siku-siku, yang mana sudut siku-siku ini adalah besarnya 90 derajat. Berarti sudut B adalah 90 derajat dikurang sudut C 55 derajat. Hasil pengurangannya adalah besar sudut A adalah 35 derajat ya. Berarti jawabannya adalah 35 derajat. Oke, soal nomor 4, jumlah besar keempat sudut bangun datar segi 4 adalah, nah jika kalian ketahui bahwa 4 sudut dari segi 4 jika dijumlahkan semuanya adalah 360 derajat, maka jawaban soal nomor 4 adalah 360 derajat ya. Jadi jangan sampai terbalik. Untuk segitiga, jumlah ketiga sudutnya jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat,
Sedangkan segi 4 jika keempat sudutnya dijumlahkan itu besarnya adalah 360 derajat. Oke, soal nomor 5, gambar samping merupakan jenis sudut. Nah, ini juga sama, tadi sudah saya bahas. Untuk menentukan sudut lancip, tumpul atau siku-sikunya bisa kalian menggunakan garis bantu jika kalian belum paham dengan bentuk-bentuk gambar sudutnya ya. Nah, di sini titik pertemuannya antara dua garis, anggap saja garis pertama dengan garis kedua, titik sudutnya sudah saya beri lingkaran. Nah, dari titik sudut pertemuan itulah kita buat garis bantu lurus ke bawah ya, menyesuaikan gambar ya. Nah, kemudian garis merah yang garis bantu itu dengan garis pertama ya, kita melihat yang bentuknya sudah bentuk siku-siku, itu kan bentuknya siku-siku. Nah, kalian perhatikan garis bantu itu berada di antara dua garis pertama sama garis kedua. Nah, berarti karena garis bantunya berada di tengah-tengah antara garis pertama sama garis kedua, maka jenis sudut tersebut merupakan sudut tumpul. Jawabannya adalah tumpul. Seperti itu. Soal nomor 6, perhatikan gambar di samping besar sudut A adalah, nah ini juga sama di soal sebelumnya ya, tadi nomor 3 atau nomor 2 itu ya. Nah, kita lanjut, cara pengerjaannya sama ya, yaitu sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut B dikurang sudut C, di mana sudut A besarnya adalah 180 dikurang sudut B, yaitu besarnya 45 derajat, sudut C besarnya adalah 40 derajat. Nah, hasil pengurangan dari 180 dikurang 45 dikurang 40 besarnya adalah 95 derajat. Jadi sudut A besarnya adalah 95 derajat, artinya sudut A ini termasuk sudut tumpul ya, karena kan kalau sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah, lebih dari itu berarti sudut tumpul. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah, ya maksudnya di samping ya. Tuliskan jenis-jenis sudut pada setiap sudutnya. Nah, artinya di sini ada gambar segi 4 ya di situ ya. Dengan setiap titik sudutnya ada nama A, B, C, dan D. Nah, dari tiap titik sudut A, B, C, dan D, kita harus menentukan sudut apa jenisnya, apa dia sudut siku-siku, tumpul, atau lancip. Kita awali dari sudut A. Perhatikan sudut A ya. Kita akan buat garis bantu dari titik pertemuan dua garisnya. Nah, kalian perhatikan, nah garis A kita sudah membuat garis bantu ya antara garis AB dengan garis AD ya. Nah, di sini garis bantunya berada di antara garis AD dengan garis AB. Makanya garis sudut A disebut dengan sudut tumpul karena garis bantunya itu berada di tengah-tengah antara dua garis, yaitu garis AB dan garis AD. Maka sudut A disebut dengan sudut tumpul. Kemudian kita perhatikan sudut B. Kita buat garis bantu ya, titik pertemuannya kan ada di titik B ya. Kita buat garis bantu, nah sehingga terbentuk sudut siku-siku antara garis bantu merah dengan garis BC ya. Kalian perhatikan itu kan sudut siku-siku jadinya. Nah, karena garis bantunya itu berada di luar antara dua garis, yaitu garis BA sama garis BC, maka sudut B ini termasuk jenis sudut lancip. Kemudian untuk sudut C, jika kalian perhatikan itu sudah membentuk sudut siku-siku ya. Kalau kita buat garis bantu ya sama aja seperti ini yang kalian lihat, mau seperti apapun ya, karena bentuknya sudah bentuk siku-siku. Jadi sudut C dan sama sudut D itu sudutnya adalah sudut siku-siku ya. Nah, ini untuk soal nomor 7 jawabannya seperti ini. Jadi jika ditanyakan jenis-jenis sudutnya, kalian sebutkan jenis apa, tumpul, lancip, atau siku-siku ya. Nah, untuk nomor 8, tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segi 4 berikut. Nah, jika kalian perhatikan pada gambar ini memang gambarnya adalah bangun datar segi 4. Kenapa segi 4? Karena sudutnya ada 4, karena garisnya ada 4 atau seginya ada 4. Nah, jika kalian perhatikan bahwa gambar tersebut merupakan termasuk jenis segi 4 jajar genjang ya. Jajar genjang, di mana jajar genjang ini memiliki sifat dua pasang garis atau dua pasang sisinya memiliki panjangnya yang sama ya, yaitu
garis atau sisi KJ dengan sisi HI atau garis HI itu panjangnya sama. Kemudian garis KH dengan garis JI itu juga garisnya sama panjang. Otomatis ada dua pasang sudut yang sudutnya itu sama besar. Mana aja? Yaitu sudut K ya dengan sudut I itu sama besar ya kan. Artinya sudut J atau sudut H itu juga sama besarnya. Nah, berhubung ini belum diketahui sudut J sama H, maka cara pencariannya, ingat tadi segi 4 besar sudutnya seluruhnya berapa? 360 derajat ya. Nah, untuk mencari sudut J dan H, itu cara pengerjaannya adalah 360 derajat dikurang sudut K dikurang sudut I. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. 360 derajat dikurang dengan sudut K 110 dan sudut I 110 juga. Hasil pengurangannya adalah 140 derajat. Nah, 140 derajat ini bukan sudut J ataupun sudut H ya. Nah, kenapa? Karena sudut J sama H ini kan besarnya sama. Artinya 140 ini harus kalian bagi dengan 2 ya. Jadi 140 dibagi 2 besarnya adalah 70 derajat. Nah, J sama H ini besarnya adalah 70 derajat. Begitu cara pengerjaan untuk bangun datar yang jenisnya itu jenis jejar genjang. Seperti itu ya anak-anak. Jadi memang harus kalian pahami setiap bangun datar, baik sifatnya, ciri-cirinya, ataupun cara pengerjaannya. Kalau segitiga tadi cara pengerjaannya ya 180 dikurang besar sudut yang sudah diketahui. Kalau segi 4 360 dikurang dengan sudut yang sudah diketahui. Caranya sama, cuma angka derajatnya aja yang beda. Seperti itu ya, bisa dipahami anak-anak ya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.